Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Karena tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu biqa'il ardi masajiduha." Sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik tanah adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik kaplingan tanah di permukaan bumi yang di atasnya dibangun masjid. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di hari yang kita tahu justru banyak manusia di hari ini menggunakan untuk memperbanyak maksiatnya kepada Allah, baik secara kualitas atau secara kuantitas. Namun justru Allah memberikan kepada kita kesempatan, keinginan, kemauan dan kemudahan untuk justru datang melangkah ke salah satu tempat terbaik, yaitu rumah Allah. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan kita minta kepada Allah agar diteguhkan hati kita untuk selalu mendapatkan nikmat itu dan selalu mendapatkan hidayah di atas nikmat itu hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin, kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah, membaca sebahagian ayat-ayat Allah, memahaminya untuk dijadikan ilmu, kemudian membimbing amal, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita fadilah bermajlis ta'lim, bermajlis ilmu. Dan di antara fadilah majlis ilmu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi malaikatun sayyarun." Di antara malaikat-malaikat Allah yang dimiliki oleh Allah adalah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi, berkeliling di permukaan bumi, mencari majlis-majlis zikir. Dan para ulama mengatakan zikir maknanya adalah syariat, bukan zikir khusus yaitu lisan, namun majlis-majlis yang di dalamnya dibicarakan Allah, ayatnya, agamanya, rasulnya, dan semua yang berhubungan dengan syariatnya. Karena Allah berfirman tentang agama di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat zikir. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir maknanya dalam ayat ini bukanlah orang yang rajin bertasbih, bertakbir, bertahmid, namun maknanya ahlu asy-syari'ah, ahli dalam ilmu agama Allah. Maka zikir maknanya di dalam hadis ini sama dengan zikir dalam ayat tadi. Maknanya adalah syariat, ilmu, mengingatkan kepada Allah, kepada agamanya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada kitabnya. Malaikat-malaikat itu berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Apabila mereka menemukannya, mereka saling memanggil, "Ta'alau halummu ila dzikr." Wahai malaikat-malaikat yang sedang berjalan, mari kemari, mari ke sini. Ini ada majlis zikir. Zikir maknanya adalah agama. Dan mereka saling berada di atas yang lainnya.
malaikat di atasnya malaikat, di atasnya malaikat, di atasnya malaikat, saling numpuk. Karena malaikat bisa terbang, bisa berada di udara. Kata Nabi SAW, sampai ke langit dunia. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, namun bisa kita lihat dengan iman kita, dengan hati kita. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Apabila majlis itu selesai, mereka menghadap Allah, dan Allah bertanya kepada mereka, para malaikat itu, apa yang mereka inginkan. Mereka yang duduk berkumpul di majlis ilmu itu, apa yang mereka inginkan? Para malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu wahai Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, belum. Lalu Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimana kalau kemudian mereka pernah melihat surgaku itu? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih tamak lagi melaksanakan aneka ragam perintah. Mereka akan lagi tamak lagi beribadah. Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat bertanya, mereka takut kepada nerakamu. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, belum atau tidak. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih lari lagi, lebih cepat lagi menghindarnya, menjauhnya dari maksiat. Lalu Allah mengatakan, kalau demikian, isyhadu, saksikanlah wahai para malaikat, anni ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa mereka. Maka salah satu keutamaan majelis ilmu adalah pengampunan dosa. Dan semoga Allah memberikan keutamaan-keutamaan itu dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun salah satu diantaranya adalah pengampunan dosa. Lalu para malaikat mengatakan, inna fihim rajulun ya'ti li hajah. Di antara mereka ada orang yang datang duduk, tapi bukan karena ingin ilmunya, bukan karena ingin agamanya, ada hajat, maka dia duduk. Duduk bersama mereka yang sedang belajar agama, duduk bermajlis ilmu, bermajlis taklim, tapi bukan untuk majlis taklimnya, ada hajatnya di sana. Ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak karena bermajlisnya, tapi karena ada suatu hajat, ada keperluan sehingga membuat dia duduk. Mungkin ingin mencari seseorang, dan seorang itu di majlis itu lalu dia menunggunya. Mungkin supir yang disuruh menanti majikannya, mungkin dan yang lainnya. Intinya dia duduk bukan karena ilmu, tapi dia duduk karena hajat. Ada keinginan, ada keperluan, ada hajat, bukan karena ilmunya. Apakah orang itu juga akan mendapatkan pengampunan? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Maka yang datang karena hajat pun mendapatkan pengampunan dosa. Takarannya tentu Allah yang maha adil, yang maha menghisab, namun juga mendapatkan fadilah itu walau datangnya karena hajat. Maka orang-orang yang mengisi harinya dengan ilmu dan majlis ilmu mendapatkan pengampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya di dalam agama kita yang mulia ini tak ada yang namanya manusia tanpa dosa kecuali para nabi dan para rasul. Berbeda dengan keyakinan
agama seberang atau akidah yang salah dari orang-orang yang memiliki pemahaman akidah yang batil. Mereka memiliki imam-imam yang maksum, dan ini batil. Kemaksuman dari dosa telah terkubur bersama dengan dikuburnya jasad Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tak ada lagi seorang manusia yang bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berbicara dunia. Dunia yang isinya adalah dunia dan kenikmatannya. Dan Allah ketika bicara dunia dan kenikmatan dunia, Allah menjadikan cinta dunia itu fitrah di dalam diri. Semua kita mencintai dunia. Yang Anda maksud dunia di sini adalah kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah telah letakkan fitrah itu di dalam diri manusia, sehingga tak ada orang yang tidak suka harta. Tidak ada orang yang tidak suka hal-hal yang akan mengundang harta. Tak ada orang yang sebenarnya tidak mensukai lawan jenis, karena dia bahagian daripada perhiasan dunia. Namun sebelum kita berbicara lebih panjang lebar, kita tekankan bahwa mencintai harta, mencintai kelezatan dunia itu sebenarnya fitrah yang telah Allah letakkan di dalam diri manusia. Sehingga semua manusia tanpa terkecuali menemukan itu di dalam dirinya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tak suka harta, ana yakin dia telah berdusta, karena dia bertabrakan dengan fitrah. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam ini agama fitrah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surat Ar-Rum ayat ke 30. Ya, surat Ar-Rum ayat yang ke 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Tegakkan wajahmu, hadapkan wajahmu lurus menghadap Allah dengan tauhid dan jauh daripada syirik. Fitratallah, agama ini adalah fitrah yang datang dari Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah Allah fitrahkan manusia di atas agama itu. Ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa agama Allah agama fitrah. Maka tidak ada bahagian daripada agama Allah ini yang bertabrakan dengan fitrah manusia. Tidak ada. Semua yang diperintahkan Allah, semua yang dilarang Allah sesuai dengan fitrah manusia. Semua syariat Allah, semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila dilihat dengan baik dan benar, dicerna dengan baik dan benar, akan sesuai dengan fitrah. Lihatlah perintah syariat, orang tua sayangi anak, anak hormati orang tua, yang tua sayangi yang muda hargai dan hormati yang tua. Pemimpin sayangi rakyat, rakyat patuhlah kepada pemimpin. Tetangga harus berbuat baik kepada tetangga, jangan memberikan kezaliman kepada tetangga. Jangan ambil harta orang lain, jangan bicarakan aib orang lain. Lihat, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Tak ada agama ini yang bertabrakan dengan fitrah manusia sedikit pun. Termasuk mencintai harta. Karena ini bahasan kita pada pagi hari ini, jelang siang hari ini, termasuk cinta harta. Cinta harta sudah merupakan fitrah manusia yang Allah letakkan di dalam diri manusia. Maka salahkah mencintai harta? Jawabannya tidak. Nggak salah. Salahnya ada di mana? Wong Allah meletakkan itu fitrah. Salahkah mencintai lawan jenis? Nggak salah. Salahnya ada di mana? Wong di dalamnya adalah fitrah yang telah Allah fitrahkan. Justru yang salah adalah mencintai yang bukan lawan jenis. Itu yang salah. Itu yang melawan, bertabrakan dengan fitrah, membolak-balikkan fitrah, sehingga kaum yang pertama kali melakukannya Allah hukum dengan membalikkan kampung halamannya, sehingga mereka dibenam di perut bumi. Dengan cara Allah angkat kampungnya, Allah balikkan, dan Allah lemparkan lagi ke bawah. Kenapa? Karena mereka telah membalik-balikkan fitrah. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang Allah berikan sesuai dengan bentuk amal. Karena mereka telah membolak-balikkan fitrah, Allah balikkan kampung mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran soal ini di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah diberikan, dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat. Syahwatnya punya kecintaan, dia memiliki cinta. Kepada kaum wanita, laki-laki kepada kaum wanita, begitu berlaku sebaliknya, wanita kepada laki-laki. Ini yang kita katakan tadi fitrah, fitrah manusia. Wal banina, kecintaan kepada anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah, harta yang banyak, harta yang menumpuk. Lihat, Allah mengatakan apa? Syahwat manusia Allah berikan kecintaan dan kecondongan kepada hal tersebut, yang itu adalah kenikmatan dunia. Di akhir ayat Allah mengatakan itulah kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalu harta yang melimpah ruah ini Allah detailkan. Apa saja harta yang melimpah ruah? Allah katakan minadz dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah ruah yaitu emas dan perak. Wal khailil musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan.
wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, dan perkebunan pertanian. Allah detailkan harta itu yang melimpah ruah itu menjadi 4. 1, emas dan perak, dan apapun yang menggantikan posisinya maka dia hitungannya emas dan perak. Di zaman Rasul, emas dan perak adalah mata uang, disebut dinar dan dirham. Sekarang di zaman Rasul digunakan untuk alat jual beli. Saya beli, kamu punya kambing, saya bayar dengan dinar, saya bayar dengan dirham, uang emas dan uang perak. Saya beli kamu punya unta, sekian dinar, bayarnya pakai emas. Dan sekarang orang tidak lagi bertransaksi dengan emas dan perak. Apapun yang menggantikan posisi emas dan perak, dia masuk di dalam emas dan perak dalam kiasan. Di Indonesia namanya apa? Rupiah. Di Saudi namanya rial. Di Kuwait namanya dinar. Di Emirat namanya dirham. Kertas juga kayak kita, tapi namanya dinar, namanya dirham. Di Yordan namanya dinar. Di Malaysia namanya ringgit. Cukup, kita cukupkan dengan negara-negara muslim saja. Oke? Dan berlaku juga yang ada di bukan negara muslim. Namun kita ingin menyebutnya yang sesuai dengan tempat kita saja. Tempat kita masjid. Maka ingin punya rupiah banyak, ingin punya ringgit banyak, ingin punya rial banyak, sama dengan ingin punya emas dan perak, sama. Walaupun sebenarnya nggak jadilah, nanti terlalu panjang. Nggak jadi, nggak usah, nanti terlalu panjang. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Maksudnya adalah kendaraan mewah. Karena kuda itu kendaraan mahal. Kuda lebih mewah daripada unta. Dan kuda pun bervariasi. Kuda sehat, kuda yang kencang, kuda yang larinya luar biasa, harganya jauh lebih mahal. Dan itu lebih daripada unta. Unta pun bervariasi, unta sehat, unta yang bertenaga, unta yang itu lebih mahal daripada unta yang kurus. Dan di bawahnya ada keledai. Unta lebih mulia, lebih mewah daripada keledai. Apa tugasnya? Tugasnya alat transportasi. 2, harta, perhiasan. Dan apapun yang menggantikan posisi kuda-kuda pilihan. Sekarang orang tidak pakai kuda lagi untuk kendaraan mereka, alat transportasi mereka, namun memakai mobil. Sehingga mobil bervariasi, ada mobil mewah, menengah, di bawahnya. Kecintaan manusia kepada mobil-mobil mewah, kuda-kuda pilihan, karena itu yang mahal, itu yang menunjukkan harta yang melimpah ruah. Sama kan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Allah telah menciptakan kuda, Allah menciptakan bagal, unta, Allah menciptakan keledai. Tugasnya 2, litarkabuha, agar kalian jadikan alat transportasi, kalian tunggangi, wa zinah, sekaligus perhiasan dunia. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, nanti Allah ciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Sekarang Allah buktikan kepada kita. Allah ciptakan pengganti kuda, pengganti unta, dan pengganti keledai.
Tugasnya sama. Pertama, litar kabuha, agar kalian tunggangi. Kedua, wazina, sekaligus harta perhiasan dunia. Sama? Kendaraan-kendaraan sekarang fungsinya juga itu. Fungsi utamanya alat transportasi. Percuma mahal kalau rusak, nggak bisa dipakai, nggak bisa untuk alat transportasi, percuma, ngapain? Namun sekaligus menjadi harta. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Punya peternakan sapi, punya peternakan kambing, punya peternakan ayam 2 juta ekor. Wal harf, perkebunan. Samping kita perkebunan banyak, nggak perlu ana syarah. Punya 300.000 hektar. Taib. Allah katakan tadi, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah telah letakkan kepada manusia, menghiasi kecintaan syahwatnya kepada hal-hal yang demikian. Ini yang Anda katakan tadi, itu fitrah kita. Allah menciptakan kita demikian. Sehingga semua kita menemukan itu di dalam dirinya ada. Lelaki cinta wanita, wanita mencintai laki-laki, syahwat. Kita mencintai anak keturunan, kita mencintai harta yang melimpah ruah, emas dan perak, dan yang menggantikannya kuda-kuda pilihan, dan yang menggantikannya perkebunan, pertanian dan peternakan. Ana lama berpikir, kenapa jabatan tidak Allah sebut? Kenapa popularitas tidak Allah sebut? Padahal menurut kita itu juga bahagian daripada perhiasan dunia. Dan manusia tidak hanya mengejar harta sekarang ini, mengejar jabatan juga. Iya atau tidak? Bukan hanya harta yang dikejar orang sekarang, jabatan pun orang kejar-kejaran, saling berpacu mendapatkan jabatan terbaik. Tidak hanya itu, popularitas, ingin jadi orang terkenal, ingin jadi bintang kata mereka. Kalau sudah buka kesempatan untuk menjadi bintang, oh itu umat Islam Indonesia terutama kaula mudanya udah antri untuk daftar, ya atau tidak? Kesempatan menjadi bintang, entah bintang apalah, bintang nyanyi kah, bintang lawak kah, bintang apa lagi nggak tahu saya, bintang kejora, bintang. Orang pada rebutan jadi bintang. Namun kenapa Allah tidak sebut? Allah Maha menghitung. Namun ana lama memikirkan, kenapa? Kenapa Allah hanya fokuskan kepada lawan jenis, anak keturunan, harta yang melimpah ruah? Sampai suatu saat setelah lama berpikir, Allah berikan pendapat pribadi, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik bahwa ternyata jabatan, popularitas bukan tujuan inti. Dia hanyalah sarana yang sebenarnya mengantarkan ke harta. Jadi tujuannya bukan murni jabatan, tapi harta yang tersembunyi di balik jabatan itu. Paham yang dimaksud? Harta yang tersembunyi sebenarnya bukan jadi bintangnya, tetapi kalau sudah jadi bintang, wah, gampang nyari duit. Duitnya melimpah, diundang sana, diundang sini, satu kali tayang bisa 100 juta, itu satu kali live bisa 100 juta, 200 juta. Apalagi kalau sudah ternama jadi bintang iklan, satu iklan bisa 2 miliar. Sebenarnya bukan bintangnya itu, tapi apa yang ada di balik itu. Sehingga
jabatan dan popularitas larinya ke harta lagi sebenarnya. Orang melakukan itu untuk cari harta lagi. Kenapa orang lebih mencintai sekolah kedokteran dibanding sekolah pertanian? Karena jabatan dokter lebih gampang mendatangkan duit, cuan bahasa orang sekarang. Tahap apa itu cuan, anak pun nggak ngerti. Orang bilang cuan, anak pun bilang cuan dah. Nggak tahu apa itu cuan, sejak kapan cuan itu ada dalam bahasa Indonesia, anak pun tak tahu. Cuan kata orang, cuan kata kita. Tapi cuan itu keuntungan ya? Apa? Cuan itu apa sih? Keuntungan. Jadi sebenarnya mengejar jabatan, mengejar popularitas, mengejar ingin jadi dokter, ingin jadi arsitek, ingin jadi apa, ingin jadi pedagang handal dan semacamnya, sebenarnya bukan itunya, tapi adalah harta di balik itu. Sehingga Allah tidak sebut. Kenapa? Karena sudah masuk dalam harta. Lagi di kantor gitu. Kalau antum ditawarkan orang jadi bintang film, membawakan apa, menjadi aktor atau nggak tahu lah apa istilahnya, pokoknya bintang film lah. Kalau tawarannya jadi bos berdasi, berkemeja, berjas, dipakai mobil mewah, tapi bayarannya cuman 1 bulan 50 juta. Namun di satu tawaran berikutnya di tempat tumpukan sampah, namun bayaran per bulannya 500 juta. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Mau jadi direktur perusahaan berdasi di ruang ber-AC dengan mobil-mobil mewah, namun bayarannya cuma 50 juta per bulan? Atau pilih di depan di depan gundukan sampah, di tempat pembuangan akhir sampah, namun bayarannya 500 juta sebulan? Pilih yang mana? Yang sampah atau perusahaan, pemimpin perusahaan? Nah, itulah dia maksudnya. Itulah dia maksud. Paham yang Anda maksud? Jadi bukan masalah siapa, kita pegang peran apa, bukan itu, tapi apa di balik itu. Apa di balik itu? Akhirnya larinya ke harta lagi. Maka jabatan, ketenaran, dan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan harta, larinya ke harta lagi. Sehingga Allah tidak perlu sebut, karena dia sudah terkumpul di dalam wal qanatiril muqantarah. Bertabrakankah agama Allah dengan harta dunia yang melimpah ruah? Jawabannya tidak. Agama Islam tidak pernah bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah. Lihat, Allah mengizinkan dan bahkan memberikan kepada kita fitrah mencintainya. Dan sesuatu yang Allah fitrahkan mustahil Allah haramkan. Kalau hanya murni fitrah. Namun apabila sudah keluar dari fitrah, baru Allah haramkan. Allah halalkan fitrah itu apabila masih di jalan yang diridhoi Allah. Apabila sudah masuk ke dalam hal yang tidak diridhoi Allah, maka fitrah sudah bercampur dengan maksiat. Maksiat ada, dosa ada pada maksiatnya, bukan fitrahnya. Dosa ada pada maksiatnya, bukan apa? Fitrahnya. Mencintai lawan jenis dihalalkan syariat, bahkan disuruh. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkul ba'ata falyatazawwaj. Disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah SAW. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah ciptakan untuk kita pasangan dari jenis kita sendiri, yaitu sama jenis manusia,
pasangan-pasangan, azwaj, laki-laki diciptakan wanita untuk dia, yang wanita diciptakan laki-laki untuk dia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tazawwaju al-walud al-wadud, menikahlah kalian, kata Nabi SAW. Cari wanita-wanita penyayang, cari wanita-wanita subur. Perintah syariat. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Namun apabila sesuatu yang sifat fitrah itu digunakan untuk hal yang diharamkan Allah, di situ maksiatnya, di situ dosanya, bukan fitrahnya. Bisa difahami? Nah. Maka agama Allah tidak bertabrakan dengan kekayaan sebesar apapun dan sebanyak apapun. Agama Allah hanya bertabrakan dengan kekayaan dari hasil yang haram. Agama Allah hanya bertabrakan dengan apa? Kekayaan dari hasil yang haram. Selagi dari hasil yang halal, berapapun terimalah, walau sebulan hanya dapatnya 10 miliar, terimalah. Yang penting apa? Halal. Walau hanya dapatnya 5 miliar sebulan, alhamdulillah, cukup. Daripada mengambil tawaran yang keuntungannya sebulan 50 miliar, biarlah yang 5 miliar saja. Yang penting apa? Halal. Yang penting halal, bukan masalah besar dan kecil, yang penting halal. Soal besar dan kecilnya, kita semuanya mau yang besar. Yang penting halalnya. Soal besar dan kecil, semua kita mau yang besar. Itu dia fitrah tadi, wal qanatiril muqantarah. Itu nggak ada khilaf, itu nggak ada khilaf. Semua kita yang ada di sini nggak ada khilaf. Pilih mana? Keuntungan sebulan 500.000 atau sebulan 5 juta? Keuntungannya saja, bukan modalnya. Orang pasti memilih yang lebih besar. 5 juta dibanding 500 juta, pasti memilih yang besar. 500 juta dibanding 5 miliar, pasti memilih yang besar. Itu fitrah. Silakan. Yang penting halal. Kita tinggalkan ini sejenak. Ada sesuatu yang terlintas di benak ana yang ingin ana sampaikan kepada antum soal agama fitrah. Fitrah manusia ketika bahagia apa? Fitrah manusia ketika sedang bahagia apa? Makan-makan. Kalau lagi bahagia dia akan makan-makan. Wow, Masya Allah, saya lagi bahagia, yuk saya traktir kalian semuanya makan, ya kan? Itu fitrah manusia. Kalau lagi bahagia, dia bawaannya makan-makan, minum-minum. Betul tidak? Taib. Agama kita agama fitrah. Kalau lagi bahagia disuruh makan. Nikah bahagia nggak? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Walimah, makan-makan. Ya enggak? Hari raya lebaran bahagia enggak? Perintahnya apa? Haram puasa, wajib makan, wajib minum, harus, nggak boleh puasa. Haram malah puasa di hari itu, karena Allah suruh apa? Makan-makan. Itu fitrah kita. Kalau lagi bahagia makan-makan. Anak kita lahir bahagia tidak? Fitrahnya apa? Makan-makan. Ada lagi perintah makan-makan bernama akikah. Orang tua kita meninggal, mau makan-makan. Oleh karena itu, makan-makan di saat keluarga kita ada yang wafat bertabrakan dengan fitrah dan bertabrakan dengan agama Allah. Rasul tidak mengajarkan itu kepada kita. Kenapa? Enggak fitrah lagi. Masa orang tua meninggal kita makan-makan? Karena makan-makan itu tanda kebahagiaan, bukan tanda kesedihan. Apapun alasannya Rasul tidak pernah mengajarkan itu.
dengan alasan sodakoh, dengan alasan ini, beraneka ragam. Rasul malah mengajarkan fitrah yang benar. Kalau ada keluarga saudara kalian meninggal, ada saudara kita muslim keluarganya meninggal, kita yang bawa makanan ke dia. Itu yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Dia lagi sedih, nafsu makannya lagi hilang, malas makan, malas masak, ya kan? Tuh, kita yang bawa makanan. Nafsu makannya lagi hilang, cari makanan yang dia suka. Dia suka apa biasanya? Jengkol balado, bawakan jengkol balado, biar nafsu makannya naik. Ikan apa biasanya di sini? Hah? Ikan arsik. Hah? Ikan apa? Betul. Penyebutannya benar. Iya. Bawakan untuk dia suka apa? Dia suka seafood, bawakan seafood. Dia suka, supaya nafsu makannya naik, karena dia lagi nafsu makannya lagi hilang, lagi bersedih. Jangan dia lagi bersedih disuruh masak-masak untuk melayani kita yang datang. Ini intermezzo saja karena terlintas, semoga bermanfaat. Maka ketika manusia mencintai harta tidak bertabrakan dengan syariat. Namun ingat, menjadi orang kaya tadi kita katakan tidak bertabrakan dengan syariat, tidak bertabrakan dengan syariat. Namun di zaman kita sekarang ini ada sesuatu yang terlalu jauh. Yaitu sebagian orang mengatakan umat Islam itu wajib kaya. Seorang muslim itu wajib kaya. Ini bertabrakan dengan agama Allah, karena Allah tidak pernah mewajibkan. Ini terlalu jauh, terlalu jauh, sehingga mewajibkan kaya. Kalau kita tanya kenapa wajib kaya umat Islam, ya umat Islam harus bayar zakat. Kalau tidak kaya nggak bayar zakat. Umat Islam wajib bayar zakat. Kalau tidak kaya gimana bayar zakat? Umat Islam wajib haji. Kalau nggak ada duit bagaimana pergi haji? Kita katakan tidak semua umat Islam wajib zakat, dan tidak semua umat Islam wajib pergi haji. Maka pendapat yang mengatakan umat Islam wajib kaya itu telah berlebihan. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Kekayaan itu fitrah manusia. Islam tidak bertabrakan dengan itu. Namun wajib kaya, pendapat yang salah. Karena kalau wajib kaya, maka yang tidak kaya berdosa terus, ya kan? Dan di antara yang tidak kaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu suffah. Ada puluhan orang tidak punya rumah, tidak punya bisnis, tidak punya kebun. Termasuk diantaranya Abu Hurairah. Apakah beliau berdosa? Maka kalimat umat Islam wajib kaya batil, karena pemahamannya adalah yang tidak kaya berdosa. Dan kita tahu bagaimana hidup Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hidup dengan penuh kesederhanaan. Rasul hidup tidak dengan kekayaan. Kalau ada harta diinfakkan, hidup sesuai dengan kadar yang beliau inginkan untuk dirinya dan keluarganya, dan itu kadar yang sangat rendah. Kalau kita bisa mengatakan hidup Rasul kita lebih kepada miskin dibanding kaya. Rasul sering pulang ke rumah, nanya ada nggak makanan untuk dimakan pagi ini. Jawaban istrinya tak ada. Itu betul-betul tak ada, bukan belum dimasak. Betul-betul tak ada, yang mau dimakan itu nggak ada. Itulah Rasul kita. Suatu hari, hadis dalam Sahih Bukhari, seorang wanita dengan dua orang putrinya mengetuk rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu anha membuka pintu, seorang wanita yang meminta makanan
dan 2 orang putri, dan mengatakan mereka belum makan, mereka lapar. Aisyah radhiyallahu anha masuk ke rumah, lalu kemudian mencari yang bisa diberikan dalam bentuk makanan, bertemu 3 butir kurma, lalu diberikan kepada wanita tersebut. 1 diberikan kepada putrinya, 1 lagi diberikan kepada putrinya, dia ambil 1 untuk dia makan. Namun karena si putrinya keduanya lapar, langsung dilahap yang 1 itu, tangan mereka kedua-duanya minta yang ada pada ibunya, sehingga ibunya nggak jadi makan. 1-nya itu dibelah, diberikan kepada setengahnya kepada putrinya, setengah kepada putrinya. Dan setelah Rasul datang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan itu, dan Rasulullah SAW mengatakan Allah telah memberikan pengampunan dosa kepada ibu tadi atas apa yang dia lakukan kepada putrinya.